Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi linear penawaran dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah pengertian fungsi linear. Jadi, fungsi linear adalah persamaan matematika yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam grafik. Persamaan tersebut memiliki bentuk Y sama dengan MX plus J, di mana Y adalah variabel dependent dan X adalah variabel independent, M adalah slope atau kemiringan, dan J adalah konstanta. Contoh aplikasi, contohnya dalam bisnis, fungsi linear dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya produksi dan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan harga barang atau jasa tersebut. Jadi semakin tinggi harga, semakin banyak produsen yang ingin menawarkan barang atau jasa. Teori fungsi PERT merupakan model matematika yang digunakan untuk menentukan harga optimal yang dapat memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan. Fungsi PERT mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan faktor yang relevan. Selanjutnya ada elemen fungsi penawaran. Jadi yang pertama ada harga, yaitu variabel dependent yang merupakan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada jumlah penawaran. Jumlah penawaran ini merupakan variabel independen yang merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Yang ketiga ada slope. Ini menunjukkan kemiringan garis penawaran yang mempresentasikan perubahan jumlah penawaran sehubungan dengan perubahan harga. Lalu yang keempat ada konstanta, jadi menunjukkan titik potong garis penawaran dengan sumbu Y yang mempresentasikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga 0. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara harga dan jumlah penawaran. Jadi terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah penawaran. Jadi jika harga naik, produsen terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah penawaran akan berkurang. Ini sama seperti teori dari penawaran, yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat pula, dan juga sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Lalu ada motivasi produsen. Jadi ketika harga meningkat, produsen itu memiliki insentif untuk menghasilkan dan menawarkan lebih banyak barang atau jasa, karena keuntungan yang mereka dapatkan itu juga akan jauh lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran. Jadi di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah biaya produksi. Jadi perubahan biaya produksi seperti harga bahan baku, tenaga kerja, dan energi ini dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Biaya produksi yang lebih rendah mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak. Lalu yang kedua ada harga input. Jadi perubahan harga bahan baku atau input produksi lainnya dapat mempengaruhi jumlah penawaran. Jadi jika harga input naik, produsen mungkin akan mengurangi jumlah penawarannya. Yang ketiga ada teknologi. Jadi peningkatan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya produksi, dan memungkinkan produsen untuk menawarkan lebih banyak barang atau jasa. Yang keempat, ini ada ekspektasi harga. Jadi ekspektasi harga ini ekspektasi produsen tentang
harga di masa depan dapat mempengaruhi jumlah penawaran saat ini. Jadi, jika produsen memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menahan barang atau jasa untuk dijual di masa depan. Jadi mungkin untungnya nanti bisa lebih tinggi begitu. Lalu di sini ada pergeseran kurva penawaran. Jadi pergeseran kurva penawaran ke kanan itu menunjukkan peningkatan jumlah penawaran pada semua level harga. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang meningkatkan kemampuan atau keinginan produsen untuk menawarkan lebih banyak, seperti penurunan biaya produksi atau peningkatan teknologi. Lalu ada pergeseran ke kiri. Jadi pergeseran kurva penawaran ke kiri ini menunjukkan penurunan jumlah penawaran pada semua level harga. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang mengurangi kemampuan atau keinginan produsen untuk menawarkan lebih banyak, seperti kenaikan biaya produksi atau kekurangan bahan baku. Selanjutnya adalah aplikasi fungsi penawaran linear dalam bisnis. Yang pertama ada perencanaan produksi. Jadi, fungsi penawaran linear ini dapat membantu bisnis merencanakan jumlah produksi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya produksi dan juga permintaan pasar. Yang kedua ada pengaturan harga. Jadi, dengan memahami hubungan antara harga dan jumlah penawaran, ini bisnis itu dapat menetapkan harga yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu yang ketiga ada analisis pasar. Jadi fungsi penawaran linear memungkinkan bahwa bisnis untuk menganalisis perubahan permintaan pasar dan menyesuaikan strategi penawaran mereka. Jadi kesimpulan dari materi bahwa fungsi penawaran linear ini merupakan konsep penting dalam ekonomi dan bisnis. Memahami fungsi penawaran linear ini memungkinkan suatu bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai produksi, harga, dan strategi pasar. Jadi dengan menerapkan konsep ini, bisnis ini dapat meningkatkan profitabilitas dan mencapai tujuan bisnis mereka. Sekian dari penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.